Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan soal penilaian akhir semester 2 IPA kelas 7. Soal berikutnya. Berikut yang termasuk planet luar dalam susunan tata surya adalah A. Mars dan Venus, B. Merkurius dan Bumi, C. Bumi dan Mars, D. Jupiter dan Uranus. Jawaban untuk soal ini adalah D. Jupiter dan Saturnus. Nah, adik-adik, planet yang ada di dalam susunan tata surya dibedakan menjadi dua, yaitu planet luar dan planet dalam. Nah, pembagian ini berdasarkan jarak dari planet itu terhadap matahari. Nah, yang termasuk dalam planet dalam adalah planet dalam. Yang pertama adalah Merkurius, kemudian Venus, kemudian Bumi, dan Mars. Sedangkan untuk planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Delapan planet, satu matahari sebagai pusat tata surya. Yang membatasi planet dalam dengan planet luar adalah A. Galaksi Bima Sakti, B. Asteroid, C. Pluto, D. Bumi. Jawaban untuk soal ini adalah B. Asteroid. Jadi yang membatasi antara planet dalam dengan planet luar adalah asteroid ya. Perhatikan pernyataan berikut. Memiliki awan hidrogen, berwarna kemerah-merahan, memiliki ekor panjang, mengitari matahari dengan orbit lingkaran. Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri dari komet adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 2, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama memiliki awan hidrogen. Benar ya adik-adik? Bahwasanya ciri-ciri dari komet itu adalah memiliki awan hidrogen. Berwarna kemerah-merahan. Salah ya. Nah, berwarna kemerah-merahan merupakan ciri-ciri dari planet Mars. Kemudian memiliki ekor panjang. Benar ya. Komet ketika bergerak akan memiliki ekor yang sangat panjang. Mengitari matahari dengan orbit lingkaran. Ini salah, karena orbit dari komet itu berbentuk elips. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah 1 dan 3A ya. Perhatikan pernyataan berikut. Bintang Kejora, bintang merah, bintang timur, bintang berekor. Ciri-ciri komet adalah A1, B4, C2, D3. Jawabannya adalah 4. Nah, karena komet disebut juga dengan bintang berekor. Walaupun sebenarnya komet ini bukanlah merupakan jenis bintang ya. Perhatikan data berikut. Perbedaan lama siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, perbedaan waktu di berbagai tempat. Akibat dari revolusi bumi adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 4, D. 4. Nah, kita cek satu persatu ya adik. Yang pertama, perbedaan lama siang dan malam. Benar. Ya, perbedaan siang dan malam ini merupakan salah satu akibat dari revolusi bumi. Kemudian gerak semu tahunan matahari, juga benar ya. Kemudian yang ketiga, perubahan musim. Ini juga benar. Jadi salah satu akibat dari revolusi bumi itu adalah perubahan musim ya, dari musim panas, musim
dingin, musim semi, dan musim gugur. Yang keempat, perbedaan waktu di berbagai tempat. Bukan ya Dedek, karena perbedaan waktu di berbagai tempat ini disebabkan oleh rotasi bumi ya. Jadi ini untuk rotasi bumi. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 1, 2, dan 3. Indonesia terbagi atas 3 bagian waktu. Waktu Indonesia bagian Barat atau WIB, waktu Indonesia bagian Tengah atau WITA, waktu Indonesia bagian Timur atau WIT. Kota Pariaman jam 7.00. Di Kota Jayapura jam 9.00. Di Kota Jayapura termasuk A3, B1 dan 2, C2 dan 3, D3 dan 4. Nah, untuk soal ini kita cek terlebih dahulu. Kota Pariaman berada di Sumatera Barat ya, atau di Pulau Sumatera. Nah, Sumatera Barat atau Pulau Sumatera secara keseluruhan merupakan daerah Indonesia bagian barat ya. Waktu Indonesia bagian barat. Karena jarak waktu antara WIB dengan Kota Jayapura atau Pariaman dengan Jayapura itu adalah 2 jam, masing-masing daerah waktu Indonesia itu memiliki jarak waktu 1 jam ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan, walaupun kita belum mengetahui bahwasanya Jayapura itu berada di Indonesia bagian timur, dari selisih waktu ini dapat kita pastikan bahwa Jayapura itu berada di waktu Indonesia bagian timur ya, atau WIT. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah A. Lapisan berwarna putih yang mengelilingi matahari pada saat terjadinya gerhana matahari disebut A. Fotosfer, B. Korona, C. Kromosfer, D. Inti matahari. Jawabannya adalah iya, B ya, Dedek, korona. Jadi korona itu adalah lapisan berwarna putih yang mengelilingi matahari yang akan terlihat jelas pada saat terjadi gerhana matahari. Sedangkan untuk fotosfer ini adalah lapisan matahari yang kita lihat sehari-hari. Lapisan matahari yang kita lihat sehari-hari. Kemudian kromosfer adalah lapisan tipis di atmosfer matahari. Atmosfer matahari. Sedangkan inti matahari adalah bagian dari matahari yang memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius ya. Jadi ini adalah bagian dari matahari yang merupakan intinya yang memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan gerhana A. Matahari karena matahari tertutup oleh bayangan bumi. B. Matahari karena matahari tertutup oleh bayangan bulan. C. Bulan karena bulan tertutup oleh bayangan matahari. D. Bulan karena bulan tertutup oleh bayangan bumi. Nah, kita lihat gambar adik-adik. Pada gambar ini, matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Nah, disebut dengan peristiwa gerhana. Nah, gerhana itu ada 2, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Yang perlu diperhatikan adalah posisi bumi dan bulan. Di manakah cahaya matahari yang terhambat ya, terhadap bumi kah atau bulan? Nah, pada gambar ini, cahaya matahari tertutup oleh bumi ya. Cahaya matahari menuju bulan tertutup oleh bumi.
Jadi alasannya adalah karena matahari tertutup oleh bayangan bumi. Untuk alasan itu, maka jawaban B dan C salah ya. Kemudian dari jenis gerhana, karena bayangan matahari tertutup oleh bayangan bumi, peristiwa gerhana tersebut dinamakan gerhana bulan ya. Jadi ya, jawaban yang benar untuk soal ini adalah D. Jadi ingat ya adik-adik, ketika cahaya matahari tidak sampai ke bulan karena tertutup oleh bayangan bumi, maka peristiwa tersebut dinamakan dengan gerhana bulan. Sedangkan ketika cahaya matahari yang sampai ke bumi tertutup oleh bulan, peristiwa tersebut dinamakan dengan gerhana matahari. Perhatikan gambar bulan mengelilingi bumi dan bersama-sama beredar mengelilingi matahari berikut. Peredaran bulan tersebut menyebabkan air laut pasang di bumi. Pasang minimum dan pasang maksimum terjadi ketika bulan berturut-turut berada pada titik A 23 dan 14, B 24 dan 13, C 13 dan 24, D 14 dan 23. Akibat dari peredaran bulan mengelilingi bumi, kemudian bersamaan juga dengan peredaran bumi mengelilingi matahari, akan terjadi peristiwa pasang ya. Pasang ini dibagi menjadi dua, yaitu pasang minimum atau disebut juga dengan pasang perbani, dan yang kedua adalah pasang maksimum atau pasang purnama. Nah, apa bedanya, Dedek? Nah, untuk pasang minimum akan terjadi pada saat posisi gaya gravitasi matahari membentuk sudut 90 derajat terhadap bulan. Ya, ingat posisinya membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau kita lihat pada gambar, posisi antara matahari dan bulan yang membentuk sudut 90 derajat adalah 2 dan 4. Jadi, pasang minimum ini akan terjadi pada posisi 2 dan 4. Gaya gravitasi matahari dan bulan itu berada pada satu garis lurus atau searah ya. Nah, posisinya ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Jadi pada posisi nomor 1 dinamakan juga dengan bulan sabit, dan posisi nomor 3 disebut juga dengan bulan purnama. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah B ya. Jadi pasang yang minimum terjadi pada posisi nomor 2 dan 4, sedangkan pasang maksimum atau pasang purnama terjadi pada posisi nomor 1 dan 3. Pada siang hari, bumi diterangi oleh matahari, dan malam hari, bumi diterangi oleh bulan. Kedudukan bulan sebagai A. Satelit bumi, B. Satelit Mars, C. Satelit matahari, D. Satelit bulan. Jawaban untuk soal ini adalah A. Satelit bumi. Jadi, bulan merupakan satelit bumi karena bulan mengelilingi bumi pada orbit tertentu ya. Nah, oleh karena itu, bulan disebut dengan satelit bumi ya. Atau yang lebih spesifiknya adalah satelit alami bumi. Baiklah adik, demikianlah pembahasan soal penilaian akhir semester IPA kelas 7 pada bagian ini. Berarti sudah lengkap pembahasan untuk satu paket soal dari bagian 1 sampai bagian 5. Semoga pembahasan ini dapat membantu adik dalam persiapan penilaian akhir semester kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan pembahasan soal-soal di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.